Assalamualaikum Pak Abdeni. Waalaikumsalam Bu Anggun. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah Bu, sehat. Ya, Alhamdulillah ya Pak ya. Nah hari ini Pak, kita akan adakan percakapan praobservasi. Nantinya saya akan mengamati Bapak pada proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan di kelas. Oke, siap Bu. Atau sebelum saya melakukan proses supervisi Pak. Oke, Nah, siap. adapun tujuan dari dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga untuk mengevaluasi jalannya pembelajaran yang akan Bapak lakukan nanti. Oke, siap. Nah, dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi? Itu adalah sebagai persiapan awal nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Oke, siap Bu. Nah, Pak Denny, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Untuk yang pertama nih Pak, Ya Bu. Berkaitan dengan tujuan pembelajaran Pak. Nah, kira-kira apa saja tujuan pembelajaran yang akan Bapak lakukan nanti Pak? Oke Bu, jadi rencananya nanti kan kita akan masuk atau melakukan supervisi di kelas 9. Jadi untuk di kelas 9 karena ini adalah semester kedua di tahun ajaran baru ya. Jadi rencananya nanti saya akan memasuki bab mengenai transformasi Bu. Jadi babnya itu adalah transformasi. Adapun tujuan pembelajarannya nanti yaitu yang pertama, saya mengharapkan itu peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan translasi Bu, pergeseran. Ya, jadi nanti sub indikator yang ingin saya bahas adalah nanti translasi yaitu pergeseran. Pergeseran. Itu aja Bu, jadi tujuannya nanti. Oke, berarti nanti Bapak akan mengadakan supervisinya itu di kelas 9 dengan bab di semester genap ya Pak ya, tentang translasi atau pergeseran Pak ya. Oke, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau yang ingin Bapak lakukan nanti? Jadi area pengembangan yang ingin saya capai nanti, karena di kelas 9 ini Bu memiliki beragam kemampuan. Jadi kita tahu bahwasannya ini peserta didik kita ini sangat-sangat unik sekali. Maka dari itu nanti saya akan berupaya untuk pertama kali itu mengecek kemampuan belajar mereka dulu Bu. Jadi sebelum nanti pembelajaran kami lakukan, saya akan mengecek dulu kemampuan dasarnya. Jadi untuk memastikan sejauh mana kemampuan anak ini terkait dengan materi yang ingin disampaikan. Selain daripada itu juga saya akan mengembangkan juga katakanlah profil belajar anak. Nah, dengan adanya profil belajar anak ini diharapkan nanti dapat memilih metode atau model yang cocok dengan profil anak ini. Itu yang rencana ingin saya kembangkan nanti. Oke, baik. Berarti dikembangkannya di profil belajar anak, Pak ya? Iya, Bu. Nah, sekarang Pak Denny, saya ingin mendengar nih Pak, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Bapak terapkan di dalam kelas. Oke. Nah, mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metodenya nanti. Seperti apa Pak? Rancangan pembelajaran nanti yang saya ingin terapkan di kelas nantinya Bu, ini saya akan mencoba pembelajaran berdiferensiasi Bu. Berdiferensiasi. Tujuannya saya ingin memastikan kebutuhan-kebutuhan peserta didiknya supaya mereka itu belajar tetapi sesuai dengan kebutuhan yang ada pada diri mereka. Nah, jadi nanti pembelajaran yang saya kaitkan adalah pembelajaran berdiferensiasi. Adapun strateginya nanti kita nanti akan mengembangkan strateginya adalah kolaborasi dengan rekan sejawat anak-anak nanti, itu Bu. Kemudian juga metodenya nanti juga nanti kita akan menggunakan metode diskusi sehingga anak nanti setelah mereka berkolaborasi di kelompoknya mereka mampu mendiskusikan apa yang mereka mereka dapatkan di hasil kerja kelompok tersebut. Mungkin itu dulu Bu yang nanti rancangan yang ingin saya kembangkan. Nanti strateginya berdiferensiasi Pak ya. Metodenya nanti diskusi kelompok Pak ya. Ya, betul. Nah, bagaimana dengan media pembelajarannya Pak? Oke, untuk media nanti rencana kalau untuk di kaitan media nanti saya akan mencocokkan dulu dari berbagai macam profil anak tadi. Nanti pertama bisa nanti saya menggunakan laptop juga untuk nanti anak yang memang tipe belajarnya nanti audio gitu. Mereka bisa nonton di YouTube nanti seperti itu ya, ataupun video yang sudah saya buat sebelumnya.
Kemudian bagi anak yang visual, nanti kita berikan buku atau poster-poster seperti itu, Bu. Jadi sehingga anak-anak ini terakomodir. Kemudian bagi anak yang kinestetik, nanti mereka kita berikan apa ya, kebebasan untuk mereka mengeksplor, misalkan kita berikan alat peraga dan lain sebagainya, sehingga profil anak nih tadi dapat mereka rasakan ketika mereka diberikan media. Jadi medianya ini nanti tergantung daripada hasil profil anak nanti, Bu. Oke, baik. Eh, Oke Pak Abdeni ya, nanti setelah pra, berarti observasinya akan kita lakukan di awal semester genap ya Pak ya Oke, nanti. siap Bu. Nanti setelah observasi Pak, saya akan juga akan mengadakan pasca observasi nanti Pak. Oke, Nah siap nanti Bu. akan didampingi oleh pengajar praktik saya nanti Pak. Oke, siap Nah Bu. terakhir Pak nih, Oke. apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini Pak? Pertama yang saya dapatkan adalah bahwasannya ternyata supervisi itu, Bu, bukan hal yang menyeramkan. Karena selama ini kita akan beranggapan bahwasannya supervisi itu adalah hal yang sangat menyeramkan. Jadi dengan adanya sistem coaching ataupun dengan menggunakan alur tirta ini, jadi saya sendiri itu dapat mengeluarkan apa-apa yang ingin saya kembangkan ketika di dalam pembelajaran nantinya. Jadi yang pertama itu menghilangkan bahwasannya supervisi itu adalah hal yang momok. Kemudian yang kedua, saya juga mendapatkan bahwasannya ternyata proses coaching ini bagus juga untuk digunakan atau diterapkan nantinya di kelas ketika anak memiliki permasalahan. Mungkin itu yang dapat saya dapatkan hari ini. Oke baik, terima kasih banyak Pak Beni waktunya hari ini. Oke, siap Bu. Mungkin kita akhiri dulu pertemuan atau percakapan pra observasi ini. Semoga apa yang sudah kita lakukan bisa bermanfaat di kemudian hari Pak. Oke, Baik, terima kasih Pak Beni, saya izin. Oke ya Bu, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana kabar, sehat? Oke, silakan ketua kelas. Sehat dulu ya. Gimana kabar, sehat ya? Tidak ada suara. Gimana kabarnya, sehat? Jadi semuanya hadir ya? Tidak ada yang tidak hadir hari ini? Oke. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Bapak pengen tahu dulu sih sebenarnya isi hati kalian itu bagaimana pada hari ini ya? Kita mulai dulu lah dari si Miranda nih. Sebelum ke sekolah Miranda, gimana perasaan Miranda? Biasa-biasa saja, tapi tidak ada di sini perasaan biasa-biasa saja ya. Coba yang benar Miranda, jangan pakai biasa-biasa saja, coba yang lain. Wah, semangat. Oke, kalau Indah gimana? Rasanya tenang. Apa? Terharu? Pengen ketemu dengan Delphi, tidak? Enggak ya? Oke, kalau Erika gimana? Senang, bahagia, bisa bergabung dengan teman-teman, khususnya Edo ya? Enggak ya? Kalau Anjali gimana? Oh, senang. Oke, jadi rata-rata senang ya. Mudah-mudahan kalian tetap fokus dan senang karena kenapa? Penting sekali perasaan itu yang dirasakan dari rumah itu harus dibawa ke sekolah kalau perasaan senang. Tapi kalau perasaannya kurang senang atau sedikit ada masalah dengan orang tua, sebaiknya tenang dulu, tarik nafas dulu, coba tarik nafas, hembuskan, jangan lewat belakang ya, hembuskan lewat mulut ya. Nah, karena apa?
itu penting sekali kemampuan sosial emosional kita. Jadi begitu pun juga dengan guru. Mungkin dari rumah emosi tinggi kan, duduk ke kelas bawaan masih marah, duduk dulu, tenang dulu. Seperti itu ya. Itu namanya kemampuan sosial emosional. Baik anak-anak, jadi pada hari ini ketemu lagi di pembelajaran kita, pembelajaran apa? Matematika, pelajaran yang paling mudah ya. Nah, sebelum kita belajar pada hari ini, untuk membakar semangat kita supaya terus mencintai tanah air, mari kita sedikit menyanyikan lagu Padamu Negeri. Tolong Erika maju ke depan dulu untuk memimpin teman-temannya yang lain berdiri dulu ya. Semuanya nyanyi yang serius ya. Oke, 1, 2, 3. Jadi mudah-mudahan dengan menyanyi tadi semangat sebagai seorang pemuda ya, pemuda dan pemudi generasi penerus bangsa, kalian tetap semangat. Baik anak-anak, silakan semuanya open your book, buka bukunya halaman 133. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada bukan paket bab ya, bab ketiga. Apa itu materinya? Judulnya adalah transformasi. Jadi Pak buat dulu. Jadi hari ini tanggal 5 ya. Ini kita buat dulu ya. Desember 2023. Ini bab 3 adalah transformasi. Di buku ngomongnya hanya transformasi saja. Kita tambahkan geometri ya. Kalau nanti tidak ditambahkan dengan geometri, nanti maknanya berbeda ya. Transformasi geometri. Oke. Nah, kita udah selesai di bab 2. Masih ingat materi kita bab 2 tentang apa? Erika, persamaan kuadrat. 2 hari yang lalu Bapak sudah membagikan sedikit angket untuk kebutuhan belajar siswa ya, yaitu tentang di sana nanti gaya belajar, minat belajar, dan kemampuan belajarnya. Rata-rata untuk matematika memang sedikit yang kurang minat ya. Kalau ditanya minat seperti itu ya, tapi tidak apa-apa ya. Kalian harus sadar ya, tanpa matematika kita tidak bisa hidup. Karena dalam kehidupan kita pasti penuh dengan perhitungan itu pasti. Paham ya? Udah itu udah Pak, datanya udah Pak ada di sini, nanti kita akan membentuk kelompok sesuai dengan profil atau gaya belajar siswa. Kali ini bab 3 membahas transformasi geometri. Adapun tujuan pembelajaran kita ada 3. Yang pertama, jadi setelah mempelajari transformasi geometri, diharapkan yang pertama itu siswa dapat mendefinisikan apa itu transformasi geometri. Pasti jawab baru Pak Denny selalu seperti itu ya. Apa yang harus kita lakukan? Definisinya dulu. Ini penting ya. Definisi itu adalah penting. Transformasi geometri. Kita buat ya. Nanti tugas kalian akan mencari apa itu definisi geometri. Yang kedua, siswa mengetahui jenis-jenis transformasi geometri itu apa saja. Jadi yang kedua apa? Kalian mengetahui jenis-jenis transformasi geometri. Ya. Geometri. Yang terakhir, the last number. Kita akan membahas jenis yang pertama dari translasi adalah
translasi. Apa itu translasi? Nanti siswa dapat menyelesaikan soal yang berkaitan dengan apa? Translasi. Oke, siap untuk belajar? Siap. Serius? Oke. Nah, berdasarkan gaya belajar yang sudah kita kasih kemarin, maka hari ini Bapak akan membentuk kalian menjadi 3 kelompok sesuai dengan gaya belajar. Ada berapa gaya belajar kita? Ada 3. Pertama apa? Visual. Yang kedua auditorial. Yang ketiga kinestetik. Yang visual itu apa artinya? Visual itu melihat, berarti anak-anak yang hobi membaca. Yang kedua auditori, berarti apa? Pendengaran, berarti yang hobi mendengarkan penjelasan. Yang ketiga apa? Kinestetik. Apa kinestetik? Yang hobi bergerak. Ya, yang hobi bergerak pada saat belajar itu wajar-wajar saja. Jadi ada 3 gaya belajar kita. Paham ya? Oke, kita bentuk dulu kelompok. Jadi bacakan dulu ya. Kelompok ini sudah kita susun berdasarkan hasil modalitas kemarin ya. Modalitas itu gaya belajar. Oke, yang pertama kelompok visual, yaitu anggotanya nanti Nili, Fitra, Zulfikar, Dela, dan Edo. Silakan bentuk saja kelompoknya langsung. Kemudian udah ya di mana? Di sini saja. Di sini visual. Yang tengah-tengah auditori, yang terakhir kinestetik ya. Dua kayak lingkar kayak gitu ya. Bisa cepat ya? Pegang, bantu dong. Nah. Yang auditori Erika, Miranda, Ali Mutio, Kiara, dan Nayada. Yang kinestetik Indah, Delvi, Fadil, dan Anjani. Sini. Nah, ini kakak jadi kinestetik di belakang aja. Nah, bisa dengarkan suara Pak? Oke. Nanti untuk yang ini ada bahan ajar. Jadi tugas kalian nanti 3 ini. Mencari definisi apa itu transformasi geometri. Yang kedua, apa-apa saja jenis transformasi geometri. Yang ketiga, apa itu translasi. Translasi ini bagian dari jenis transformasi. Berarti logikanya sudah dapat 1 ya. Tinggal cari yang lain lagi. Paham ya? Nanti setelah kalian berdiskusi, nanti kita tanyakan apa itu definisinya secara berkelompok. Sepaham ya? Oke, untuk yang visual, silakan kalian buka buku cetak halaman 133, dibaca semuanya, dan ada bahan ajar yang kalian harus isi. Ini bahan ajar sudah ya Pak? Bagikan. Nih, silakan tugas kalian itu ya. Untuk yang auditori, kalian boleh buka HP dan sudah berbagikan itu ya videonya ya, terkait daripada apa itu transformasi. Itu ya, ada ya. Oke, nih silakan nanti diisi ininya, apa namanya, harus tugas kalian. Ada bukan? Ada. Nanti silakan di setel ya. Oke, yang terakhir kelompok apa nih? Kinestetik. Jadi kita sediakan kertas karton untuk kalian berselancar ya, menggerak-gerakkan tangannya atau mulutnya untuk menyelesaikan apa itu
transformasi geometri. Ini ya, silakan kelompok kita boleh. Ini kantornya nanti silakan, ini bahan ajarnya sudah ada. Dan ikuti alurnya ini. Ini. Oke, sudah semua ya. Kalau sudah, silakan kalian berdiskusi dalam kelompok. Waktu 20 menit lah ya untuk kalian berdiskusi. Silakan ya. Orang bisa nah ini penting berbeda. Ya, ini udah orang sudah melakukan. Nah, kamu simpulkan bahwa tiga dari rapor. Dari situ lah namanya transformasi dan silakan dicari saja. Bisa. Bukan udah dapat? Udah, nanti ikutin belajar ini ya. Terserah. Ya, saya ikutin aja ini.
Gimana, udah selesai? Belum? Ya. Gimana? Kamu banyak saja. Berubah jadi di mana ya? Itu kamu awalnya tiga berubah jadi di mana? Hah? Gimana? Berarti ini kan? Berarti ada tiga bukan ya? Ya, berarti logiknya tiga. Ya bukan ini tiba di sini. Nah, berarti dia menunjukkan yang bisa kita ambil. Yang ini dengan ini hasilnya berapa? Nah, berarti kan bisa ya soalnya ini sama saja istilah translasi ini sudah. Iya.
lagi. Gimana untuk yang kelompok pertama? Sudah selesai. Masih lagi. Udah selesai tuh. Gimana yang lain? Udah? Udah? Oke, sudah semuanya? Sudah semuanya? Sudah semuanya? Sudah. Kalau sudah, sebelum kita memaparkan hasil daripada yang kalian kerjakan, coba kita ice breaking dulu ya, supaya menambah semangat kita semua ya. Oke, semuanya mari berdiri dulu. Berdiri dulu, kita bernyanyi lah ya. Nah, semuanya ada di sini. Ya, jadi nah, semuanya ngikutin saja Pak kayak gini. Kita mungkin permainan sederhana saja ya. Nyanyinya bareng-bareng kayak gini ya. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Paham ya? Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera cekrek. Paham ya? Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Paham ya? Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat kelinci lompat. Paham ya? Kalau kelinci dia lompat. Oke, satu lagi. Lima jari kiri, lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa, amin. Ingat tadi? Kalau kita tes sama-sama. 1, 2, 3. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi 2, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi 4, ku buat kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi 6, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi 8, ku buat kelinci lompat. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa, amin. Semuanya. Tepuk tangan dulu untuk kita. Baik, jadi tadi sudah kita sedikit melegakan otot-otot sensorik motorik kepala kita ya. Baik, hari ini kita lanjutkan saja dulu yang pertama. Jadi tujuan pembelajaran tadi siswa mampu mendefinisikan apa itu transformasi geometri. Baik, kita akan berdiskusi dulu sesuai dengan antar kelompoknya dulu ya. Boleh untuk kelompok yang kinestetik dulu. Menurut kalian apa itu?
transformasi geometri berdasarkan hasil percobaannya tadi. Silakan kelompok kinestetik gimana? Yang mewakili boleh Anjani atau Indah. Karena ada pergerakan ke kanan atau ke kiri sebanyak satuan. Pergerakan ke kanan ke kiri sebanyak satuan. Menurut kelompok kinestetik, silakan. Terima kasih Indah. Jadi dia menyatakan bahwasannya transformasi itu adalah pergerakan. Kalau kelompok visual gimana menurut kalian? Suatu benda yang memindahkan ke tempat lain, maka bentuk benda seperti semula, hanya saja posisi benda telah berubah dari posisi awalnya. Oh, dia posisi bendanya sama ya. Kalau dia titik tetap menjadi titik, tapi mungkin kuantitas sisinya yang berbeda, seperti itu ya. Oke, boleh juga. Silakan kelompok auditori gimana? Suatu proses perubahan bentuk dan letak suatu bangun geometri dari posisi awal ke posisi yang lainnya. Oke, jadi tepuk tangan dulu untuk kalian semua ya. Nah, secara umum itu sudah benar ya, karena yang namanya transformasi geometri atau sering kalau kalian anak-anak mendengarkan transformer, pernah nonton film Transformer, awalnya dia manusia biasa tiba-tiba jadi Hulk kayak gitu kan, gara-gara minum obat. Ya kan, awalnya dari manusia tiba-tiba berubah, tetap manusia juga bentuknya, tapi badannya mungkin lebih besar ya. Akibat ada apa? Transformer, perubahan. Jadi transformasi ini perubahan. Geometri itu adalah bidang, titik-titik koordinat. Contoh benar tadi yang sampaikan, misalkan Pak berdiri di sini, anggap saja titiknya 0. Kemudian Pak bergerak ke kanan, kayak gitu ya. Kemudian bergerak ke atas, itulah yang namanya transformasi. Sebuah perubahan titik menjadi titik baru akibat adanya sebuah transformasi. Paham ya? Oke. Benar yang pertama, nanti bisa disimpulkan nanti kalian di buku kalian bisa disampaikan ya, di kalian catat. Jadi intinya perubahan titik-titik pada bidang koordinat. Yang kedua, apa saja yang bisa mengubah titik tersebut? Yang namanya jenis-jenis transformasi. Kayak gitu ya. Oke. Coba kelompok auditori dulu, apa saja yang bisa mengubah titik tersebut? Pertama apa? Pencerminan. Oke, pencerminan. Bahasa kita, bahasa matematikanya apa? Oke, refleksi. Kayak gitu ya. Kemudian apa lagi? Pergeseran. Pergeseran. Nah, bahasa matematikanya? Translasi. Oke, pergeseran adalah translasi. Selanjutnya Perputaran. perputaran. Bahasa matematiknya? Rotasi. Rotasi ya, perputaran adalah rotasi. Kemudian Dilatasi. dilatasi. Bahasa matematikanya perkalian. Oh, dia perkalian ya. Dilatasi kalau secara spesifik, kalau namanya perkalian itu dikali ya. Kalau namanya dilatasi itu secara umum namanya perbesaran atau perkecilan. Ya ada dua makna ya. Perkecilan. Kalian dapatkan dari nonton tadi ya. Tidak masalah. Paham ya anak-anak? Jadi terima kasih untuk kelompok dua. Gimana kelompok untuk yang visual? Apakah sama atau beda? Sama? Iya. Kita juga sama. Ya. Jadi titik itu dapat berubah apabila ada 4 ini. 1, 2, 3, 4. Kalau tidak ada 4 ini, titik itu tidak akan berubah sampai dunia kiamat pun. Kita biarkan dia tidak akan berubah. Tapi kalau kita cerminkan, refleksi, kita cerminkan titik itu, ada bayangannya nanti. Misalnya ini ada cermin ini. Kalau Pak maju semakin dekat, kalau kita mundur semakin jauh, maka berubah titiknya. Paham ya? Yang kedua juga apa? Pergeseran. Geser ke kanan, geser ke kiri. Itulah disebut apa? Translasi yang kita pelajari pada hari ini. Perputaran, berubah kan titiknya? Berubah. Misalkan kayak gini, kita putar, kayak gini ya, tutup ke sini. Berubah kan titiknya? Berubah. Yang terakhir apa? Dilatasi. Kalau memang rata-rata buku ngomongnya perkalian, tapi aslinya dilatasi itu adalah bisa besar, bisa kecil. Kalau segini awalnya besar, berubah dan titiknya berubah. Kalau segini kita kempekkan, kecilkan, berubah dan titiknya berubah. Maka makna dilatasi yang benar itu adalah
bisa perbesaran atau operasi yang digunakan dia dikali, betul dia dikali. Kalau pergeseran tadi apa operasi yang digunakan? Kelompok kinestetik dia apa kan? Dia apa kan? Ditambah atau di jumlah bahasanya, ditambah atau di jumlah. Paham ya? Kalau rotasi nanti kita menggunakan selanjutnya yang menggunakan sudut. Paham ya? Bisa dipahami? Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok berapa dari semua ya. Oke, yang terakhir. Apa itu translasi? Sudah terjawab. Translasi adalah pergeseran. Bisa dipahami? Paham ya? Dapat kasih contoh satu soal untuk kalian jawab. Ya, silakan maju ke depan. Contoh soal. Ya. Nih. Simbol translasi adalah T ya. Oke. Nah, silakan nomor satu yang bisa. Nah, berapa aksen? Silakan yang mau juga kita boleh. Yang lain dilihat saja nanti benar atau salahnya ya. Visual gimana hasilnya? Benar atau tidak ini? Gimana Zulika? Benar atau tidak ini? Benar. Kalau ini gimana? Sangat benar. 7,1 didapati dari mana? Ya udah kita langsung saja. Ini angka berapa? Berpasangan dengan siapa? Boleh tidak 5 dengan min 1? Boleh. Matematika mengajarkan sebuah kesetiaan di sini ya. Jadi dia tidak akan selingkuh ketika 5 dengan 2 dan mungkin dengan min 1 ya. Maka kalau orang hobi matematika biasanya setia ya. Paham ya? Berapa kira ada 5 ditambah 2 ya jelas hasilnya adalah 7, nah ini 2 ditambah berapa? Min 1. Berapa DP 2 tambah min 1? Punya uang 2.000, punya utang 1.000. Berapa? 1 ya. Ya, maka benarlah jawabannya 7,1. Paham ke sini? Any question? Tidak, gampang kan? Jadi intinya pergeseran itu cukup kalian modalnya ditambah, dan ditambah. Satu lagi, sebelum kita menutupi pembelajaran pada hari ini, silakan ini kelompok yang lainnya ya. Kita kasih yang agak sedikit sulit. Nah, kita pakai min ya. Karena biasanya min ini adalah hal yang sangat tidak disukai. Oke. Minta kelompok visual atau kinestetik yang auditori sudah ya. Silakan. Pilihkan jawabannya ini. Silakan maju. Itu ya. Titik awalnya min 3,7 ditranslasikan dengan min 2 dan 1 berapakah titik perubahannya? Atau actionnya berapa? Silakan visual.
Cari yuk. Ada yang mau coba? Pintar? Nah, coba jawab aja dulu. Masalah benar salah nanti ya. Ini udah. Ini satu. Kita bisa satu. Satu. Simpan aja gitu lagi. Gimana ya, Pak? Oke, sudah dijawab oleh Indra gimana? Kelompok visual, benar atau salah ini? Benar. Erika, keren. Kelompok auditori gimana? Nah, yang 6 harus benar. Ternyata ada perbedaan pendapat yang kita coba dulu ya kan? Tadi yang ini bilang benar ya. Coba kita cek dulu. Min 3 ditambah min 2. Bahasanya segini saja, utang 3 ditambah itu kemudian nambah lagi utang 2. Jadinya berapa? Utang 5. Yang terakhir utang 7 plus itu kan bayar nih. Bayar 1. Jadi berapa hasilnya? Min 6. Ya salah sedikit sini. Oke, paham ya? Makanya jawaban benar adalah min 5, min 6. Paham atas ini kira-kira? Oke, kalau tidak ada silakan kalian kembali lagi ke posisi semula ya, kembali. Sudah kembali ya. Baik. Jadi sebelum kita mengakhiri pertemuan pada hari ini, jangan lupa anak-anak nanti bisa buka buku di halaman 136. Silakan ketemunya halaman 136. Kerjakan soal halaman pertigaan melihat nomor 1 dan 2 saja. Nomor 1 dan 2 ya. Yang kekurangan buku nanti bisa melihat dengan buku temannya. Halaman berapa tadi ya? 136 nomor 1 dan 2. Oke. Kemudian silakan tutup bukunya. Oke. Kemudian kita kan sudah belajar nih. Setiap pembelajaran diakhiri akan kita melakukan sebuah refleksi. Refleksi itu adalah perasaan, peristiwa yang kalian rasakan selama pembelajaran ini, baik di kelompok ataupun pada saat pembelajaran sedang berlangsung. Mungkin Pak minta 1 orang atau 2 orang lah ya untuk melakukan refleksi pembelajaran. Ya, tahu ya, refleksi itu bisa perasaan yang kamu rasakan, bisa peristiwa yang kalian temui, hal-hal yang aneh atau hal-hal yang baik ketika berdiskusi dalam kelompok. Pada itu ya, Pak minta 1 orang saja, 2 orang ya. Yang perempuan mungkin kita minta Dela saja, gimana? Apa refleksi pembelajaran kita pada hari ini, Dela? Perasaannya saja dulu. Oh, senang aja. Oh, ibu baru karena bisa berkolaborasi dengan teman-teman ya. Oke, terima kasih Dela. Yang untuk yang laki-laki mungkin Edo gimana? Sangat. Kenapa menyenangkan Edo? Kok bisa senang kayak gitu? Padahal matematika kan sulit ya. Senang aja. Kalau senang susah diungkapkan ya, sama kayak kita mencintai seseorang ya, agak susah diungkapkan ya. Ya pada intinya apapun itu perasaan, biasakan refleksi pada akhir itu pembelajaran. Boleh nanti kalau bapak ibu gurunya lupa, Bu saya mau refleksi sedikit perasaan saya pada hari ini.
hari ini saya kurang senang, mungkin bla 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 dan seterusnya dan sebagainya ya. Itu penting karena untuk perbaikan pembelajaran ke depan. Dan tugas berikutnya, anak-anak jangan lupa karena ini hari Selasa, hari Kamis matematika lagi. Kalian melanjutkan jenis-jenis transformasi yang berikutnya adalah tentang refleksi, pencerminan. Silakan dibaca-baca dulu sebelum kita masuk ke pembelajaran berikutnya. Bisa dipahami? Ada pertanyaan kira-kira? Jangan lupa tugasnya ada 2 soal halaman 136 dan mempelajari tentang refleksi. Bisa dipahami? Kalau memang tidak ada, segini dulu yang dapat Pak sampaikan. Rangkuman pembelajaran kita pada hari ini tadi. Kalian tahu definisi transformasi geometri, jenis-jenisnya dan translasi. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke seterusnya ya, pertemuan berikutnya berdasarkan inilah yang akan kita bahas. Oke, ketua kelas silakan kita doa mengakhiri pelajaran pada hari ini. Silakan doa dimulai. Terus belajar, jangan lupa ya. Ini kelas 9, tolong tetap belajar, jangan keseringan pacaran ya. Biasanya nanti kebablasan ya. Kita bertemu lagi, akhirnya assalamualaikum